Teman ono apa al-ghayatul asasiyah, apa dasar apa kepuncaan dasar, apa al-ghayatu puncak al-asasiyah tukang puncak asasiyah, minta adu di dua jadi rasul. Saking wilangane pira-pira garwane nabi, ya takhriju biti muallamatin. Iya utawi ikilah al-ghayatul asasiyah, ku takhriju biti muallamatin. Iku ngetokno pira-pira dasar pengetahuan, dasar keilmian di nisa, kedhe pira-pira wong akeh. Yu'allimuna hunna al-ahkam syariah. Mulang sapa nabi hunna ing ikilah nisa al-ahkam syariah ing pira-pira hukum syariah. Panisa mongko te pira-pira wadon nasibul mustamil iku separuh sangka kelompok masyarakat. Waktu surito kali teman-teman sin fardona li ing atas nisa minata kali sisanging pira-pira kemukallafan hukum-hukum takalif apa ma perkara frida kang diwajibna apa ma ala rijal ing atas beberapa umat. Asline ngaten iki. Meniki kefuat bin bidani. Misalnya menyangkut haid itu tiap perempuan itu beda. Andai kan Nabi istrinya hanya satu, itu cara menjelaskan haid itu tidak bisa. Misalnya istrinya Nabi hanya Aisyah, yang haidnya hanya 6 hari. Nabi darani haid itu mau 6 hari. Kan salah. Ternyata ada yang haid 7 hari, ada yang haid 9. Dengan banyaknya istri ini kemudian banyak ahkam yang terkait perempuan. Variannya bisa diketahui, ya. Variannya atau jumlah anwaknya bisa apa? Diketahui. Sampai jangan bayangkan poligami dulu itu kayak sekarang. Yang harus dilakukan Nabi tentu banyak. Perempuan itu punya hukum yang terkait sholat saja kayak itu, auratnya kayak itu, tentang haid kayak itu, tentang nifas kayak. Dan itu butuh istiqra, butuh survei. Survei itu menurut teori polling modern sekalipun itu butuh banyak sampel. Nggak bisa survei dengan satu sampel. Nggak bisa satu keputusan survei berdasar satu contoh. Nah, jenis survei harus banyak sampel. Padahal Nabi butuh menentukan tentang kadar haid, banyaknya haid, kadar nifas, banyaknya. Dan itu dibutuhkan banyak sumber. Nah banyak sumber ini karena terkait perempuan kan nggak mungkin give apa bojone wong, tapi ya ayo cemburu. Mosok wae esuk-esuk ning dalan-dalan dicegat kiai. Nggak mungkin. Paling mungkin saat itu karena belum dibakukan tentu dengan istrinya sendiri. Paham? Dan itu Nabi berhasil setelah era istrinya Nabi kalau ada orang tanya tentang detailnya tatahur sesuci itu ya takut Aisyah. Termasuk menyangkut al-ahkam asyariyah yang tidak baku. Itu sampai detail loh Nabi misalnya perempuan Ansor tanya, ya Rasulullah kalau sakit kayak apa? Ya Nabi jawab, ya sudah kalau ingkota adam ya kamu bersihkan. Cara bersihkannya bagaimana ya Rasulullah? Khudi farsatan fadoi fikada wa kada. Itu detail sekali. Karena bagaimanapun ya sudah kamu ngambil kapas kemudian letakkan di sini. Perempuan itu kan bagaimanapun nyawa tak malu. Akhirnya dari ketika Aisyah perempuan itu saya tarik, saya bawa ke kamar kemudian saya yang menjelas. Artinya memang ada masalah hukum perempuan yang nggak mungkin dijelaskan bahkan oleh Nabi, paham ya? Bahkan oleh. Akhirnya saat itu Nabi didampingi Aisyah terus perempuan itu ditarik kemudian yang menjelaskan itu. Nah, kayak kuat kan hukum misasi, jadi gak perlu ayo. Kalau rasa buat undang-undang, tinggal meneruskan. Tapi nak terinspirasi gaji. Aura salah. Aku kan ngasih jujur, mau jujur ora perlu mikir akibat. Lah wong edit kan senengane kok nangene dadi jujur ora perlu mikir napa? Akibat. Mudah-mudahan ora perlu mikir akibat, wae masuk akal itu kayak udah. Nah, udah mikir akibat maling gak halal. Kok arah maling malah ramangan piye? Udah mikir akibat. Itu maling sah. Kok arah maling wong ora. Nah. Udah mikir akibat kok lonte oleh. Ngono arah ramangan malah piye ya. Oh, mangane kok iku. Wah, mata Allah. Udah ngerasa mikir apa? Akibat. Amin. Wakat kana lan teman-teman ana sapa al-kasira. Sapa apa peristiwa akeh min guna sanya nisa yastahina iku padha isin sapa nisa min soalin nabi saking takok kanjeng nabi anfit il umur asyariyah saking sekelompok pira-pira urusan syariah wa khasatul muta'alliqati khusus barang sing gegayutan diinna kelawan nisa.
Kambil haid bagi hukum nifas. Haid wan nifas dan nifas. Terus janabah. Mau hukum Islam ini kalau terangkan ya. Haid itu kan variannya banyak. Sehingga Imam Syafi'i mawon niku mutusno tak usir rabi papat. Iwe cek takok wong ning dalan-dalan. Imam Syafi'i ini iki kuat lho. Iku dhisik surveinya iku anggere wong ditakoki. Sampai akhirnya mutusno aqalul haid lahdo wa aksaruhu napa pemtata antara napa? Ya. Suara itu situ napa? Situ ya, niku riyen liwat istiqra tenan. Ngerti golipe berapa, aksarnya berapa. Lah bareng wis ngerti golipe aksar variane macam-macam. Ono sing ahmar ambek aswad. Iku luwih aqua timbang ahmar. Wah, ini orang sekedar juga hari, tapi kekuatan warna dah. Saya kira iki kuat wis tompo maten. Dia takok tenan. Takwa tenan, bahkan Imam Syafi'i delok tenan, ning bojone delok tenan. Nah iki akwa iki luwih gak, nah iki akwa kok wis mutada mumayyiz berarti sing dinggo adat. Bahkan nek sing dinggo adat itu ora ngandani 15 dino. Artinya misalnya 6 dino iku haid, kok liyane jaga istihadah gak usah ngandani napa? Asarul napa? Haid. Wah itu dulu jangan mencari, dan survei butuh sampel. Saiki harus jadi keputusan. Terus menyangkut adus janabah. Adus janabah itu ada periode. Ini rumah nonton. Ada periode innamal ma'u minal ma'. Jadi adus janabah wajib itu kalau sampai sama-sama inzal. Dulu periode awal Islam ada seorang sahabat mengumpuli istrinya. Ketika mengumpuli Nabi rawuh. Akhirnya kan tidak jadi. Ajal naka. Takjil itu artinya tidak jadi inzal, tidak jadi orgasme. Dari Nabi ya sudah. Ya ini orang itu tadi fasolah walam yaksil, ya sholat tidak mandi. Terus ada periode di mana hukum innamal ma'u minal ma' dimansuh. Untuk wajib jinabah, wajib adus, idzal taqal khitanani faqad wajibal. Jadi hasil inzal di orang ketika taqal yang pun wajib adus. Itu kan butuh satu periode real. Dan itu yang bisa menjelaskan ada orang-orang yang bersentuhan dengan dunia Nabi, dunia keluarga. Karena dunia senggama suami istri tentu hanya keluarga yang tahu. Paham ya? Jadi itu andekan Nabi Darwani daganya itu tidak bisa. Dan itu harus diputuskan lewat sejarah real. Karena sumber Islam adalah aqwalun Nabi wa af'alun Nabi. Af'alun Nabi yang terkait keluarga tentu yang tahu hanya istrinya. Termasuk masalah sosial, masalah psikologi. Misalnya Nabi loro piye di rumah ning. Nabi nate pas loro pas giliran ning Sauda gendut endek musnah loro. Pas loro pas giliran ning Sauda. Nabi profesional ning Sauda. Tapi besarnya ada pemberian. Oh, awak loro pas giliran bojo endek bunder. Malah meriah. Iya besarnya. Akhirnya Sauda perasaan yo wis aja karo Aisyah. Jadi mestinya Nabi kabudutnya yang tahu kan, akhirnya tahu diri, tambah meriang. Mulanya yang tarik-tarik, Pak Azina Ayumarogo Fibedi Nabo Aisyah. Ketika Nabi gerah minta izin istri-istrinya di rumah nih, Aisyah kan besar iya. Allah di rumah pengelak, rumah pusing. Tapi itu akan tertanam dalam syariat bahwa wajib gilir itu profesional Nabi gilir, paham ya? Meskipun gilir secara profesional gak ngurangi kadar psikologis. Para wong elek tetep meriah. Mana kowe butuh duwe, ora diri terus meriah. Butuh duwe senajan ora akeh kudu napa? Ya tawakal kalau meriah tetep napa? Kaya Nabi ku yang nglakoni wajib syariat gilir. Nek pas loro di rumah saudara tetep napa? Meriah, malah parah. Akhirnya tahu diri, dia pun buat nama-nama di rumah tengah. Akhirnya di rumah tengah. Loh itu mesra sekali. Sama lihat di hadis Nabi itu ketika mau kabundut. Fawal doa roh sahu ala fakhidiyah. Makanya Aisyah kalau bangga, saya ada istri paling dicintai Nabi. Wa innahu la yunzalul wahyu wa rasulillah ala fakhidiyah. Gitu hadis itu kan kuasa. Seringkali wahyu datang dan kepala Rasulullah ala fakhidiyah. Nabi sesarinan yang kupu-kupu. Coba kalau begitu yang mau madun kiai murana Nabi kok begitu. Kesannya itu sesuatu yang urusan seks biologis. Coba kamu bandingkan dengan perzinahan.
Malah wong liya kongkoi-kongkoi mbek bojone wong ning Bali ambek WTS mbek lonte. Makanya kula nate nerangno ateisme. Saat non kesalehan, saat non kesalehan itu nikmati kemungkaran. Misalnya wong ra saleh berselingkuh BWT, wong ra saleh do mandi ning gone Bali mesra. Kenapa kita sing saleh kah? Kalah mentukaran di bojo. Lha kan akhire wong saleh karena dundul, sing wong saleh mesra. Sing wong saleh ra tau mesra. Sehingga kamu baca hadis Nabi kayak itu bahwa orang saleh harus menang dalam semua sisi hidup. Termasuk orang saleh harus lebih mesra dibanding wong dolim. Kalau orang dolim bisa mesra mbek lontene mbek wile, kenapa Mas ben ra iso mesra? Kenapa lu ben ra iso mesra? Lho kalau sering cerita Mas Romo, bojo kula senengane yo dolan, kok ada ben aja dolanan tak turuti. Sing ora oleh yo pimpin. Kula sering disoal mbek ning sana. Terus masa istri jangan sering gak sedih dia, kenapa? Haram no. Bentukane ketemu jenengan. Bukan. Kalau lu paling arogan menyangkut. Ya saya itu tidak mau kalau orang soleh itu kalah nyaman dengan orang dol. Kita itu sederhana. Cara kulo, kalau misalnya istri para kiai di kelompok senam Eropa kulo ansos. Itu yang nggak boleh kan dilihat orang lelaki kan. Dari asal hukum yang nggak boleh kan nggak senangnya. Nazarul asna sis. Nak mari bantah gue. Lalu juga tengah akhir, kabudutnya Nabi itu mesra sekali. Bahwa doa tahu Allah fakir. Terus Nabi memberi isyarat bahwa minta siwakan. Ya tuh gitu, sama tak mungkin nanti irengnya. Nabi minta apa? Siwakan. Ketika diaturi Aisyah siwakan, itu siwaknya itu kasar. Terus fa'asaro, Nabi memberi isyarat bahwa saya harus mengunyah siwak itu dulu. Enggak Aisyah terus dikunyah. Sambil hijau dikunyah. Terus faktakan Nabi, fakana asaru riji fi riji. Aisyah sangat banyak. Sebab itu siwakan terakhir Nabi adalah mengunyah ludah saya. Itu betapa mesranya. Secara bahasa Nabi sangat apa? Dan itu kalau kamu lihat dari segi biologis, mungkin kamu jangan loh, Nabi kok begitu. Tapi kalau kamu bandingkan ke wong soleh, orang ngenes juga di Bali, di film ayo. Nanti dari wong soleh ngenes, sampai wong soleh orang ngenes. Ini berdiri. Mila tidur. Itu sampai detail begitu. Akhwalnya Nabi itu di semua tarikh. Dan itu musma'al ada Israiliyat juga ada hadis maudhu. Peristiwa Nabi terakhir pakai siwakan yang ada asaru riji Aisyah. Aku wong soleh zaman akhir kok mesra mbek bojo, urip wis numpang wis lirik-lirik. Senengane lapor ki ini tukaran sing wedok. Hati-hati kene standar. Apa dong aku tau ngalah. Olah tuh ora mutu. Anak biar paling ramutu. Senengane kok robot. Pak rukun pas ketuane nyampe mate rukun. Bang, jadi ini umur termasuk masalah hukum. Kayak dulu itu orang puasa itu ngiranya sakral. Orang kalau puasa itu identik dengan ibadah terus menjauhi istri. Akhirnya ya itu terpecahkan saat Aisyah cerita Tobbalani Rasulullah wa huwa sofi. Nabi biasa pas foto ngaku-ngaku wa apa? Hanya pakai memutuskan al-qiblah la tusilus saum. Itu nanti kan tidak ada peristiwa keluarga sini kan nggak diketahui kayak apa hukumnya mencium istri sinat saumi. Tapi ketika Aisyah menikah balani Rasulullah wa huwa sofi, ya sudah terpecahkan kan. Termasuk mandi janabah. Mandi janabah itu dulu orang ribet harus pakai apa? Ternyata Rasulullah mandi fijir bin wahid bin ma'i. Akhirnya di PKB dibangun kita berhusli fijir bin wahid. Enggak boleh satu wadah itu sudah cukup untuk mandi orang berdua. Akhirnya cara mandi janabah gimana? Bapak di muqaddami ra'sihi. Nah, sudah akhirnya dijelaskan kalau mandi janabah itu dari pucuk rambut sampai pucuk kuku. Ya kan dekat Aisyah siapa cerita? Masa santri roh hadis janabah kan? Ada betapa pentingnya seorang istri untuk al-ahkam asyariyah yang terkait hak-hak perempuan.
Lah anak pancen poligami sebabnya ngono, berarti saiki kan yo ora oleh mergo iku konangan hukum-hukum iku seru. Nak mumpama mergo ngono. Muga-muga ya mau poligami halal dibanding ini. Iya ngono wae gampang. Iku luwih kabulat luwih apa? Ayo repot iki. Ane bener pengacarane Syekh Puji. Dari alasannya, kalau Kak Seto ngurus hak anak di jalan nggak pernah diurus, mentang-mentang orang kaya ingin ngurus baik. Nak ngurus anak jalanan ngapa milih sing bojone Syekh Puji, malu buruk anak apa? Semarang truk gandengi kereta ratu. Orang ana sing enak aja karena tak kaya banyak yang ingin ngurus. Akhirnya dong berhenti mereka cinta ya mana itu. Mana kalau nasi kritik uang ya biasa. Mana harus selebriti. Lu kan orang nasi kritik. Orang kagum dikritik gopo. Dikritik mereka kan. Lah Kak Seto kenapa tidak semangat ngurus anak-anak jalanan? Padahal beliau ketua Komnas HAM anak. Ini diurus bojone saya. Mana dia populer. Kadang ya bener lah, mau ngarawakan, makanya kalau dia ngaruhkan jujur. Ya, iya ya baik, ngurus bujuni Syekh Puji ya baik. Tapi harus juga balik itu. Anak-anak jalan juga harus apa? Nah, Mia ini berjadi Romanto ya gelem, roket ya gelem adil. Yang diceluk setengah juga, kita marah adil. Ayo, musuh gelem, orang enak terus. Paham? Jadi ini dari logika ini sampai anda tahu bahwa dari awal tuh nikah itu dibenturkan tuh diperbandingkan dengan lah anak nikah berbandingkan etika ya ora karu-karuan apa iso nak bojone papat adil engko nang milih sing enom sing kuat diterlantar wasre mesti wong tenan jadi ora sang mun nang milih sing enom ninggalo sing tuwa agar wong iki normal ya mesti modele ngono iku. Ini kan basaria sekali, itu basaria. Kewajiban, tapi psikologi tidak bisa dilawan kan. Walan tastati, wantak dilu, benan. Nisa, walau harus itu, meskipun harus itu tidak bisa. Kalau perasaan itu tidak bisa menipu. Tetap kamu milih yang paling adil. Meskipun agama wajibkan, wajib di. Nabi tetap meriang, meski lupa nih saudara tetap meriang. Awak lara di rumah teman kuat tuh. Waduh. Pak Krungu bu rata-rata. Ya kamil haid kalau jenis berapa hukumnya haid wan nifas lan nifas. Kok nifas saiki wong sanut-anut. Agak nifas tidak dino wong sanut ta. Zaman iku wal jinabah, arti jinabah ada roto, sing roto apa? Nak garwane Kanjeng wal umur ajausia urusan bojo wa wiriya menalah. Waktu kanat hale teman-teman ana sapa almaratu wong wadon. Iku tuh iku menangno sapa mar'ah. Saya ing rasa isine mar'ah. Sinama diridu nalikane kepengin sapa mar'ah antas Allah Rasul al-Karim anta dihadil. Tentu saja wong wedok-wedok itu senajan to menangi Kanjeng Nabi tentu malu kalau takok hal-hal sing berkait perempuan. Kayak kasusnya tadi, perempuan Ansor tanya Nabi tentang cara bersih dari haid. Ketika Nabi sudah mulai agak detail kan sudah malu kalau sudah sampai alat kelamin khas perempuan. Makanya ketika Aisyah fadilab tuha maka perempuan itu saat tarik kemudian saya yang menjelaskan. Ya belum itu harus lewat mediator dan mediator itu harus istrinya ya. Makanya ini wong wedok mesti izin takut langsung Kanjeng. Sebab itu hukum-hukum perempuan tahunya mereka lewat istrinya Nabi lewat. Tentu kan istrinya Nabi tidak perlu malu karena istrinya. Dari istrinya itu hukum disebar ke semua perempuan. Carane haid, carane jinabah, carane nifas, bahkan kok carane haji, termasuk cara-cara basyariah ngadepi itu tadi konflik keluarga dan sebagainya. Nabi itu lucu. Jadi kadang ngajari tukaran barang. Ya memang itu basyariah. Nabi itu kalau ada tamu yang namanya Ummu Aiman, itu senangnya rapa-rapa. Itu digelar karpet itu digelar apa? Itu mesti at-karoni sautuha sauta Khadijah. Aku nak eling suarane Ummu Aiman ini Khadijah. Aisyah kadang ngelotok mentang-mentang istri kesayangannya Nabi kadang-kadang nopo.
Ya Rasulullah nyebut Khadijah bosen nang. Wafat abdalakallah khairan minha, padahal pangeran pun gede sing luwih ayu timbang Khadijah. Warang Aisyah ngono gendera Fatimah sing delok. Mergo Khadijah ibu sinten? Tapi Fatimah ora berkutik, mergo ngerti nek Aisyah kesangane Kanjeng. Nabi muangkel Fatimah tebul lho, boleh dikomentari tuwek. Wis diganti sing luwehan. Akhirnya Fatimah diwarai nasinya ini lah, ben gelam rumah. Jadi nak gelam kudu dilambasno, kayak kudu agak malah ramah. Nabi yang ngajari di sini hadis soheh. Yang ini ada Fatimah, Aisyah apa nih? Tak top-tope gue, iku jenenge perawan untuk duduk. Tetap hebat ibuku, rondo untuk jo. Semenjak itu Aisyah atau ngeleng-ngeleng Khadijah. Ternyata dia ngegelekek perawan untuk duduk. Khadijah rondo untuk dan ikan kagak. Gue yang mau nanti, hebat itu sebab aku mau lagi pisah, aku mau bidu. Pokoknya butuh itu dua nikmat, tawangan di keunggulan ini penting syukur, udah penting apa? Tahu saya Fatimah diajari ngono, Aisyah krungu 100 tahun ini sinten. Kalau tidaknya diwale, rondo untuk jo. Aisyah tak ayu-ayu wong trimo untuk du. Itu tenan. Jadi Nabi masa Nabi mimpin keluarga persepuan enggak matur ora. Adane enggak matur kan ngono. Sabar bisa. Jadi ibadah sedekah kok tidak butuh duit. Ibadah sabar kan enggak butuh duit. Akhirnya dikirim uang ke Mario Modi dia sabar. Ngono wis dipikir pengeran. Ibadah gak modal, sabar kan ibadah apa? Pada ibadah sedekah ada juga barang yang mana? Kama kana kaya oleh ana iku min khuluqir rasul setengah sange apalagi kanjeng Nabi ku al haya al kamil sempurna sing iki. Wa kama qad tarwi kaya oleh ngriwayatno apa aku kudu sunnah di boro-boro kitab hadis. Nabi ku asad dari banget apane haya anapane ngrasa isine minal asra. Ini bang wadon rawan fi fikri ing dalem apa pinyitane asra. Di Nabi di watak dasar sangat pemalu. Terus Nabi sangat pemalu harus menjelaskan hal-hal yang terkait hukumnya perempuan. Kayak apa kalau tidak punya mediator yang bernama istri? Paham ya? Kayak apa? Terus Nabi pemalu kudu nerang no hukumnya perempuan. Wah, ini sangat butuh istri untuk mediator. Untuk menjelaskan. Terus sama kana mengkora ana sapa kanjeng Nabi alaihi salatu wasallam ya stati uku kuwasa sapa Nabi ayu kita. Yen to jawab sapa Nabi angkul di soal samping saben-saben pertanyaan. Yo radu kan ditentokno apa soal alih ing atase Nabi. Nabi tidak gampang bisa jawab semua pertanyaan sing diajukan perempuan menjadi nisa saking area perempuan. Bisara hati kelawan penjelasan al-kamil kang sempurna. Karena balik ana sapa Nabi yukan niku ngekeki kinayah sapa Nabi ngekeki pertemuan karo Rasul. Tiba di akhirnya dan sebagian ini keadaan. Nah, Nabi akhirnya nak jawab mubang-mubang nganggo bahasa pertemuan kinayah. Nah, repot kinayah wala rubama la tabab. Akhirnya ora paham to al-fa'atu. Masalah Nabi mubang-mubang ngasih sing takok ya ora paham. Akhirnya ya butuh-butuh antara kilgenati sama galane kinayah. Ini menjelaskan pulau sabar modus tinggal nomor kali tentang hewan. Nomor ini nomor kali nomor regular 267 menjelat ini 267 As-Sayyidah Saudah binti Zam'ah. Intinya Nabi itu poligami sausé kabudute. Jadi Nabi garwa malih sausé kabudute sinten? Khadijah. Lah Khadijah kumpul Nabi sekitar 20 tahun. Berarti umur Nabi pinten? 50 langsung 50. Nabi kan garwa Khadijah itu umur selangkung. Nggih. Terus Nabi kumpul Khadijah selangkung. Jadi Nabi itu ketika Khadijah kabudut sekitar umur pinten? 50 tahun. Itu baru poligami. Nah, pertama sisi poligami itu sinten iki nomor kali As-Sayyidah Saudah.
Orang pertama tinggi nikahi Nabi ba'da wafati Khadijah Sayyidah Saudah binti Zam'ah. Tazawwaja Ali salam ba'da wafati Khadijah. Nabi nikah Sayyidah Saudah sakwise kabudute Khadijah. Wa ya Armilatus Sakron bin Amr al-Ansari. Iku garwane Sakron bin Amr al-Ansari. Wal hikmatu te hikmah ikhtiyariha ing dalam milih Saudah. Ma'anaha sak temene Saudah iku akbaru luwih tua panisinan Rasulullah. Lah anak Nabi umure 50, dia luwih tua tinimbang Kanjeng Nabi berarti 55. Lah kalau tentang dua sinetron ana kiai ape poligami, canom-nom ra trimo. Kenyongkone kiai di murid Aisyah wae, nyongkone sing ape poligami Aisyah wae dong apa kiai apa doyan poligami. Sebenarnya di poligami juada tua berpisah dulu. Akhirnya saya tentang poligami, jadi dukung apa? Poligami. Oh, nak mau orang tentang poligami, tentang ke Aisyah. Berarti bodoh, jangan-jangan tinggal saya puji tentang ke saiku. Jajal sekali di poligami saya puji, puancang, wirem, puasa, kritik. Ada yang tentang. Bola balik tentang mencari nafsu ini. Kalau seneng gambaran sinetron lagi orang kiai itu dia murid akeh termasuk Aisyah wae. Orang kabar kiai itu mau poli. Wah, tanam kono gue enggak kuat. Kalah kesempatan kita. Ya ini dia ngerasa. Wah, orang jadi polemik, dimulai kiai ini poligami tapi gak baik sampai jodoh tua. Ternyata baik Pak Kiai. Nah, ngono zaman nentang ora tentang poligami, nentang berburu ai. Saiki bayang nomor saya puji ku nikahi wong, ya sak nom lah umur 12 tahun lah. Saya bocah sampe ning dalan-dalan. Kira-kira dadi polemik to. Kira-kira. Dipuji ya? Dipuji jar betul. Mulai wong sudah terjebak permainan media, wis biasa-biasa. Jadi kula tuh alon iki. Kula ki sering tak tamu. Cara dinan puji. Cara dinan maksudnya dia. Kayak saya puji. Kita kono aku lama apa itu. Aku ora piye Indonesia biasa. Tapi urusan wong urusan dhewe. Halal boten. Anda ngakoni sing kok repot. Ana kelar ya wis menang itu terjadi ya. Mana akbaru dinan Rasul. Annaha kanat minal mukminat al-muhajirat, itu termasuk al-mukminat al-muhajirat. Tufiya anha zawjuha kapundhut anha sanging sabda sapa zawjuha. Garwane sabda rujuk sausé bali hijrah hadasa asalnya. Jadi garwane dari Nabi mulai hijrah hadasatil ula sampai hadasatil wes bak dongoten teruntal-untal ngoten garwane kapundhut. Saat bakat monggo dadi sapa sabda faridatan wahidah. Wis ijen dalam kondisi perang, kalau tambah wis ijen ditinggal sing lanang dalam kondisi perang. Itu kondisi ndak aman. Lamu ailalaha wa lamu ima. Wis ana sing nulung, ana sing rumah. Walau adat ila ahliya, umpama bali sapa Saudah ila ahliya maring keluargane Saudah. Bak wafat di dia, sakwise kapundhute bojone Saudah. La akrahuha alas ini mau kondisi perang. Yektine padha meksa sapa keluargane sinten Saudah, Saudah alat sih. Kalau dia kembali ke Mekah dengan kondisi keluarga sing domus, saiki ora ana sing lanang, mesti dipeksa sih. Ini walau adat ila ahliha ba'da wafati zawjiha la akrahuha alat sirki au azabuha azaban nukra liyaftantinuha anil Misalnya ini bener, gendong melek sampean, anak nabi poligami gak pelang-pelang. Dibule mereka mau membalik ini Mekah cawe itu mesti dipeksa sirik atau disik. Fakta romo pemilih sebuah kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kafalataha ing nanggung Saudah fataja wajah. Monggo nikahi sapa Nabi ha ing Saudah. Murid 55. Wa hadza taiki wa hadza iku muntahal ihsan iku dadi puncak kebaikan. Distakrimi kelawan mulyanane Nabi lah maring Saudah. Jadi nikahi ini faktor menghormati Saudah. Mergo perjuangane dari hijrah 2 kali. Mulyano Saudah ala sidqi imaniha ing atase benere imane Saudah wa ikhlas jalan ikhlasi Saudah lillahi wa rasulih wa alam al-fatihah.
segala diwajib kawin selalu kaya wakian alhamdulillah ya bagi samawati wal ardi ya hayyu ya qayyum ya dzal jalali wal ikram anna nahnu wa rasulaka Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa alihi kitab wal hikmah wa kana Allah wa rasulan kana mu'minin Allah marjumna ziyad fisabilika wala naqabu laumatal aim warsuqna ya Allah hamla rawayatul islam halmaman ya rawaya lam anna minkal fadla wal ihsan wa anna minkal auna wal maun ilahana ya Allah barina min quwatina wa qaulina ila quwatika tamah wa qaulika ilahana afnina bi sabdikal amin ya Allah afnina bi sabdikal wa qul lana jami'a wa man ya rawaya lam anna kal ghafurur rahim wa ilahana anta ghafurur ya hayyu ya qayyum ya dzal jalali wal ikram bi rahmatika nastaghfir wa takilna ila nafsina tarfa'na inna wa la aqalla bi dzalik ta'lahlika wa lan nahlika wa anta ma'ana ya rabbana farhamna ilahana ya abu anta qayyum samawati wal ardi fatir samawati wal ardi fasana muslimu wa hidna salihin Wallahi nashkuru ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa a'malu salihan tardawana bi rahmatika ya wa fika ila salihin rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin ya nabi ya